Benar Tuhan, saat ini kami mau menyembah-Mu dengan sepenuh hati kami. Dengan seluruh adanya hidup kami, diri kami apa adanya Tuhan. Kami mau datang di dalam hadirat-Mu. Kami mau menyembah Engkau dan menyerahkan seluruh diri kami hanya di dalam kuasa dan penyelenggaraan-Mu. Biarlah saat ini Tuhan Kau berkenan menilik hati kami satu persatu dan mencurahkan rahmat-rahmat-Mu secara melimpah-limpah atas kami anak-anak-Mu satu persatu. Dan kami percaya Tuhan, apabila kami mengangkat tangan kami dan memohon belas kasihan dan rahmat-Mu, maka Engkau tidak akan menunda-nunda untuk memberikan segala kelimpahan berkat-Mu atas kami masing-masing. Biarlah saat ini Tuhan Kau yang mengerti setiap kerinduan hati kami untuk dipenuhi oleh karunia Roh Kudus-Mu. Biarlah Engkau sendiri Tuhan yang memenuhi kerinduan hati kami. Kami percaya Tuhan bahwa kuasa-Mu saat ini tengah bekerja di tengah-tengah kami. Di dalam hati kami masing-masing Tuhan. Hati yang rindu untuk datang lebih dekat kepadamu. Dan mengalami segala kemenuhan berkat-Mu di dalam hidup kami. Khususnya di dalam karunia-karunia rohani untuk hidup kami sehari-hari. Biarlah Tuhan Engkau bertahta di dalam hati kami pada saat ini. Curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu dan api Roh Kudus-Mu di tengah-tengah kami. Di dalam hati kami Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang mengobarkan api Roh Kudus-Mu, api cinta kasih-Mu di dalam hati kami masing-masing. Supaya di mana Engkau bertahta, di situ ada kasih, ada pengampunan Tuhan, ada pemulihan, ada berkat-berkat melimpah yang tidak pernah berhenti di dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan bahwa saat ini kuasa-Mu tengah bekerja atas kami masing-masing. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami menyembah Engkau. Kau ku sembah. Kita katakan dengan sepenuh hati, hanya Dia satu-satunya yang patut kita sembah. Tuhan, Kau ku sembah Tuhan di dalam hidup kami. Kau ku sembah. Kau ku marilah saat ini kita mau berdiri, kita mau angkat tangan kita. Dan kita mau katakan kepada Dia, Dialah satu-satunya Allah yang kita sembah. Kita muliakan di dalam hidup kita. Dan pada saat ini Dia layak menerima segala pujian dan penyembahan kita. Segenap cinta kita hanya untuk Dia dan bagi Dia. Kau sembah. Oh Tuhan, biarlah saat ini Tuhan Kau melihat tangan yang terangkat, hati yang terbuka saat ini Tuhan. Ku sembah. Kau ku kasih Tuhan, kami percaya bahwa kuasa-Mu sudah Kau curahkan di dalam hati kami masing-masing Tuhan. Damai sejahtera-Mu boleh tinggal di dalam hati kami saat ini. Dan kami boleh semakin terbuka untuk menerima segala karunia-karunia Roh Kudus yang mau Kau curahkan, Kau tambah-tambahkan di dalam hidup kami, di dalam pelayanan keluarga kami, di dalam pekerjaan kami, dan di dalam pelayanan kami kepada orang banyak. Biarlah saat ini Tuhan, Engkau yang teguhkan panggilan-Mu di dalam hidup kami masing-masing. Biarlah kami boleh menjawab dengan penuh sukacita bahwa Engkau memilih kami untuk mengasihi Engkau dan melayani Engkau melalui sesama, melalui keluarga kami, di tengah lingkungan pekerjaan kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu terus bekerja di tengah-tengah kami. Biarlah kasih-Mu Tuhan melimpah di dalam hidup kami. Biarlah saat ini saudara-saudariku, adik-adikku, kita terus mengarahkan hati kita kepada Tuhan, kepada Allah Roh Kudus yang senantiasa mau memimpin hidup kita. Dia mau menambah-nambahkan hikmat dan berkat-Nya di dalam hidup dan pelayanan kita, di dalam keluarga kita. Ia sanggup untuk melakukan segala perkara yang tidak mampu kita lakukan, seberat apapun itu.
Dia sanggup untuk mengatasinya. Biarlah saat ini kita izinkan Roh Kudus bekerja secara bebas di dalam hati kita. Kita lepaskan segala keterbatasan-keterbatasan yang kita buat sendiri di dalam pikiran kita, yang membatasi Dia untuk bekerja secara bebas di dalam hidup kita. Biarlah Engkau angkat Tuhan segala keraguan di dalam hati kami, untuk menikmati segala kelimpahan berkat dan rahmat-Mu di dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami juga mau melepaskan segala dosa dan kelemahan kami, yang selama ini mengikat kami untuk datang lebih dekat kepadamu, untuk menyembah Engkau dengan sepenuh hati, jiwa, dan roh kami. Biarlah saat ini Tuhan Kau lepaskan dan bebaskan kami dari segala ikatan dosa apapun. Kelemahan dan kerapuhan kami mau Tuhan lepaskan di dalam nama-Mu Yesus. Biarlah Engkau berkarya secara bebas di dalam hidup kami pada saat ini Tuhan. Kami mau menyerahkan setiap kelemahan, dosa, dan kerapuhan yang selama ini masih mengikat kami dan membuat kami merasa tidak layak datang ke hadapan-Mu. Biarlah saat ini Tuhan, kuasa-Mu bekerja di tengah-tengah kami. Lepaskan Tuhan pengampunan atas kami, dan beri kami damai dan sukacita dan keberanian untuk datang menghadap pada hadirat-Mu. Karena kami dibebaskan, kami dilepaskan dari dosa dan kelemahan kami. Kami mau percaya Tuhan bahwa di dalam Engkau ada kemenangan atas dosa, atas kelemahan, atas segala ikatan kami boleh dibebaskan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau adalah Allah kami yang penuh kasih. Engkau adalah Allah kami yang sanggup melepaskan kami dari segala dosa dan kerapuan. Terima kasih Tuhan, kami memuji Engkau dan bersyukur kepadamu. Karena Engkau Allah kami yang luar biasa. Allah kami yang hebat dan dahsyat di dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan bahwa saat ini Engkau mampu melakukan segala perkara yang tidak mampu kami perbuat Tuhan. Kami percaya, kami bawa Tuhan saat ini relasi-relasi dalam keluarga kami. Kiranya Engkau turun tangan untuk melakukan pemulihan demi pemulihan di dalam setiap relasi yang saat ini masih mengalami masalah. Kesulitan, relasi anak dengan orang tua, pasangan, antara suami istri Tuhan. Menantu dan mertua, di dalam rekan kerja Tuhan, kami bawa satu persatu relasi kami yang terasa saat ini masih membebani hidup kami. Engkau mengerti setiap yang kami sedang hadapi. Dan segala masalah dalam relasi ini menimbulkan banyak hal, beban, duka cita, kesusahan di dalam hidup kami. Dan kami tahu Tuhan, Kau mau kami mengalami damai dan sukacita. Biarlah saat ini Tuhan pemulihan boleh terjadi di dalam hati kami. Kami mohon Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu Kau curahkan atas kami. Supaya Kau berikan kami hati yang lemah lembut, hati yang berbelas kasih dan rela mengampuni. Biarlah saat ini kita mohon kuasa Tuhan juga bekerja atas kita masing-masing. Atas setiap relasi yang tidak sanggup kita perbaiki. Namun tangan Tuhan sanggup menolong kita. Ia mampu memberikan kita hati yang baru. Hati yang rela untuk menerima kekurangan pasangan kita. Hati yang rela mengampuni kesalahan anak kita. Hati yang lembut untuk menerima segala nasihat orang tua kita. Hati yang mau membebaskan kesalahan rekan kerja kita dari segala dosa dan kejahatannya terhadap kita. Saat ini biarlah kuasa Tuhan mengalir atas hati kita masing-masing dan memberikan kita hati yang lemah lembut, hati yang terbuka, hati yang penuh damai. Biarlah kasih Tuhan, kuasa Tuhan tercurah atasmu saat ini. Kami mohon Tuhan, bekerjalah sebebas-bebasnya di dalam hidup kami. Kami mau serahkan hati kami yang hancur Tuhan, untuk Kau pulihkan. Karena kami tahu Engkau adalah Allah kami yang hebat. Kau sanggup untuk mengembalikan, memulihkan hati kami. Bahkan lebih indah daripada sebelumnya. Kami memuji Engkau dan bersyukur karena Engkau Allah kami yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kau sudah membebaskan, memulihkan kami. Kami percaya Tuhan, bahwa apabila kami berseru kepadamu maka Engkau mendengarkan. Dan Kau tidak pernah menolak hati yang remuk redam hancur. Hati yang remuk redam tidak Kau pandang hina Tuhan. Inilah hati kami Tuhan. Kami mau bawa kepadamu. Kami sadar siapa diri kami. Orang yang rapuh dan berdosa Tuhan. Namun hanya karena rahmat dan belas kasih-Mu, Engkau mengangkat kami. Engkau membuat kami berharga, indah di mata-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami layak Kau sebut anak-Mu dan kekasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Tambah-tambahkan berkat-Mu saat ini buat kami Tuhan.
supaya kami mampu menjadi berkat. Melalui tangan kami boleh bekerja dan menghasilkan banyak berkat buat keluarga kami dan buat orang-orang di sekitar kami. Dan kami boleh menjadi saksi yang memuliakan nama-Mu di dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami memuliakan Engkau dan bersyukur karena Engkau sudah memberkati kami dan mempercayakan kepada kami banyak tanggung jawab, pekerjaan, pelayanan untuk menjadi berkat bagi sesama kami dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami terus mau Tuhan untuk menambah karunia-karunia rohani itu untuk terus Kau tambah-tambahkan dan Kau penuhkan di dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saya merasa saat ini kuasa Tuhan bekerja atas beberapa anak-anak kita. Engkau saat ini disadarkan akan kebaikan orang tuamu. Bersyukurlah kepada Tuhan, Tuhan sungguh mengasihi engkau. Dan Dia mengajak engkau untuk lebih dalam lagi bertumbuh di dalam iman, cinta, dan harapan kepada Tuhan dan kepada sesamamu. Khususnya untuk menerima orang tuamu kembali dengan segala kekurangan mereka dan keterbatasan mereka yang kadang-kadang tidak mampu mengerti dirimu. Biarlah saat ini kuasa Tuhan terus bekerja atasmu, memulihkan engkau, memberikan kesembuhan di dalam hatimu yang terluka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Engkau mendengarkan setiap jeritan hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami memuji Engkau dan bersyukur kepada-Mu. Biarlah rahmat Tuhan terus tinggal di dalam hati kita. Biarlah kasih pemulihan dan pengampunan serta penyembuhannya terus terjadi di dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami memuji Engkau dan bersyukur Tuhan. Kami serahkan rumah tangga kami Tuhan, supaya penyembuhan-penyembuhan luka di dalam hati kami, di dalam relasi terus terjadi lewat pujian penyembahan kami, lewat doa-doa kami, lewat pembacaan firman-Mu. Engkau terus bekerja menyembuhkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami memuji Engkau dan bersyukur kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Shalom, adik-adik yang dikasihi Tuhan, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Senang sekali ya pada malam hari ini kita bisa ketemu, suasananya meriah sekali. Adik-adik terima kasih ya, sudah ikut berdoa bersama-sama, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Luar biasa sekali berkat Tuhan bagi Anda semua. Luar biasa ya, CFM bisa menghimpun anak-anak muda yang usia-usia segini sebenarnya masih senang-senang, mungkin gengsi untuk lebih dekat sama Tuhan. Tapi ternyata di dalam wadah CFM Fellowship ini mereka sungguh-sungguh menemukan kasih Tuhan dan juga mau bertumbuh di dalam banyak karunia-karunia. Bapak, Ibu, saudara-saudari, ya kita tunggu adik-adik kita dulu. Mungkin Bapak Ibu yang ada di situ kalau mau ke sini. Yang teens ini tadi ada yang teens, ada yang adik lebih kecil ya? Apa namanya? Apa? Beberapa orang. Yang teens yang banyak ya? Sungguh mutiara-mutiara yang perlu kita jaga ya. Hati mereka untuk terus dikobarkan mengasihi Tuhan di tengah segala tantangan dunia modern ini. Ini merupakan tantangan gereja secara umum, tetapi apa yang bisa dilakukan oleh CFM ini merupakan sesuatu yang sungguh menjanjikan untuk kita bisa merangkul lebih banyak lagi anak muda ya, mengasihi Tuhan. Ini adalah bekal, benteng yang akan menolong mereka untuk selalu hidup di dalam Tuhan, mengatasi segala tantangan dunia modern dan sekularisme. Baik Bapak Ibu, saudara-saudariku, tadi kita udah memuji Tuhan secara luar biasa. Ini agak menggema nggak ya? Agak menggema ya? Ya. Nah Bapak Ibu, saudara-saudari, saya tahu di sini saya mengenal banyak dari antara Anda yang sudah melayani Tuhan secara luar biasa dan membawa banyak pemulihan bagi keluarga-keluarga.
Itu saya yakini sebagai karunia Roh Kudus yang sudah bekerja di dalam diri kita. Amin ya. Bahwa dengan kemampuan kita nggak akan sanggup untuk mengubah hati orang. Untuk memperdebatkan orang, saya yakin itu bukan pekerjaan manusia, sehebat apapun dia. Oleh sebab itu saya yakin kita semua itu udah mengenal, mengalami, dan melayani dengan karunia-karunia Roh Kudus. Nah, tapi pada malam hari ini kita mau melihat lebih luas lagi, bahwa spektrum karunia Roh Kudus itu jauh lebih besar lagi daripada yang mungkin selama ini sudah kita alami, Bapak Ibu, saudara-saudari. Jadi ada semangat ya. Jadi ketika saya udah masuk di STFT, saya belajar kan ya kitab suci lah, teologi lah, filsafat lah. Dan saya ya karena semangat untuk melayani Tuhan, akhirnya belajar. Diberi kesempatan untuk mengajar. Nah, akhirnya terus ditambahkan juga kesempatan, akhirnya juga saya percaya itu juga karunia Tuhan gitu. Untuk saya akhirnya bisa ada sampai saat ini. Dan saya menulis buku-buku, beberapa buku itu memang saya itu berasal dari pengalaman-pengalaman buruk ya, tetapi Tuhan bisa ubah menjadi berkat begitu, karena rahmat-Nya. Jadi seperti itu. Dan kalau sekarang saya ditanya, mau nggak kamu kembali jadi wanita karir dengan gaji puluhan juta gitu ya, tapi kamu nggak bisa pelayanan, saya bilang nggak mau. Saya udah tahu bahwa disinilah panggilan saya. Lah bukan berarti S2, S3 atau pekerjaan itu nggak bagus, tapi buat saya S2, S3, pekerjaan, karier itu menjadi tujuan hidup saya yang melebihi Tuhan sendiri, ya kan? Dan inilah yang Tuhan mau cabut. Dan ketika kelekatan saya pada obsesi saya itu dicabut, itu sakitnya itu luar biasa. Tapi sekarang saya ada semangat sukacita untuk mengajar, walaupun harus tidurnya kurang, harus belajar, tapi harus menghadapi rasa takut juga, cemas juga, khawatir juga. Ketika menghadapi Bapak Ibu, ya kan? Saya datang ke sini, saya persiapan. Tapi kan saya nggak mungkin hanya baca teks begitu. Tapi yang Tuhan berikan pada saat ini, saya harus juga peka. Apa yang sebenarnya Tuhan mau katakan. Di luar persiapan-persiapan saya itu. Walaupun kita udah persiapan, udah hafal misalnya. Tapi kan kita nggak boleh tertutup pada intervensi Roh Kudus. Nah, kita butuh karunia-karunia hikmat dari Tuhan untuk menyampaikan apa yang Tuhan mau katakan. Dan saya ingat satu pengalaman Santa Teresa Lisieux. Dia itu pernah disuruh mengajar novis 22 orang. Dan dia khawatir, saya bagaimana mungkin tahu apa yang menjadi kebutuhan masing-masing novis itu untuk kuberi makan. Namun akhirnya dia berdoa. Setelah dia berdoa, dia mendapatkan hikmat. Dia bilang, saya mengerti sekarang bahwa ternyata yang paling penting itu adalah saya bersatu dengan Tuhan, dan Tuhan yang akan memberi makan mereka semua. Dan saya juga sangat ingat quote-nya Santa Teresa Lisieux. Dia bilang, semakin orang rendah hati, maka dia akan semakin berani untuk menerima pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada kemampuannya. Ya, jadi ketika kita berani mengambil tanggung jawab, membuat langkah iman untuk melakukan hal-hal yang belum pernah kita lakukan sebelumnya, sebenarnya itu adalah satu lompatan iman. Dan di situ kita akan melihat bahwa tangan Tuhan itu tidak akan pernah melepaskan kita. Tapi kalau kita tidak pernah mau mencoba melakukan hal yang baru, pelayanan yang baru, yang lebih besar daripada yang selama ini udah kita lakukan, mungkin kita akan tidak pernah melihat ya kuasa Tuhan, mukjizat Tuhan itu dinyatakan. Dan kita lama-lama akhirnya tidak lagi mengandalkan Tuhan, karena kita udah terbiasa melakukan itu. Makanya kalau di Buah Berkat atau apa kan masing-masing tuh sebaiknya bisa bawa semua sesi ya Pak ya. Jadi lama-lama terus berkembang. Dan kita juga setiap kali saya melayani ini adalah langkah iman buat saya. Saya tidak pernah tahu apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu. Dan saya nggak pernah tahu apa yang Tuhan mau berikan kepada Bapak Ibu. Tapi saya hanya mau membuka hati saya, diri saya untuk Tuhan pakai. Walaupun dengan segala keterbatasan saya. Seperti itu. Baik, dan yang ketiga, apa tandanya kita diberi karunia? Kita mendapatkan peneguhan. Oh tadi itu aku sangat terbantu loh, kamu nyanyi itu pas banget dengan hatiku misalnya. Jadi pada waktu kita milih lagu-lagu untuk pujian dan penyembahan kita, ketika kita terbuka pada Roh Kudus, maka Roh Kudus akan menuntun kita memilih lagu-lagu juga yang pas dengan kebutuhan umat yang hadir. Seperti itu kan ya.
itu adalah juga karunia. Nah, jadi karunia-karunia ini diberikan kepada tiap-tiap orang. Kalau kita baca di Korintus 12 ayat 1 sampai 7. Kepada tiap-tiap orang itu diberikan karunia. Dan sebenarnya setiap kita yang udah dibaptis, kita udah menerima Roh Kudus. Dan Tuhan bilang, pergilah aku menyertai engkau. Dia bilang pergi. Kalau kita nggak pergi, kita nggak lihat penyertaan Tuhan. Pergi mana? Pergi pelayanan. Pergi mana? Menjumpai orang yang sakit misalnya, atau membuka percakapan dengan orang yang selama ini kita hindari, itu juga pergi. Nah, pada waktu itulah kita akan melihat penyertaan Tuhan, ya. Jadi kalau kita nggak mau ambil langkah iman, kita nggak bisa melihat. Dan dikatakan juga bahwa semua karunia ini bukanlah tujuan kita, ya. Tadi saya senang sekali jawaban-jawaban dari teman-teman, ya. Itu menunjukkan Anda itu benar-benar on the right track gitu dalam pelayanan. Di jalan yang benar, bahwa saya pelayanan itu bukan untuk mendapatkan tepuk tangan orang, bukan untuk mendapatkan pengakuan bahwa saya ini hebat, tapi saya pelayanan untuk saya menjadi lebih kudus dan lebih berkenan di hadapan Bapa. Itu yang terpenting, supaya jangan sampai setelah kita sendiri melayani kita ditolak, seperti kata Paulus. Dan juga kita ingat di dalam Injil dikatakan Tuhan, waktu kita nih ceritanya udah mati nih ya, Tuhan, aku sudah bernubuat demi namamu, aku mengusir setan-setan demi namamu. Tapi Tuhan bilang, enyahlah engkau si pembuat kejahatan, aku gak kenal kamu. Wah, itu namanya berabe, bener gak sih? Kita udah belajar, kita udah meninggalkan rumah, kita udah melayani. Tapi ternyata Tuhan bilang itu semua kejahatan yang kamu buat. Mungkin motivasi kita udah berbelok. Dari yang tadinya mau melayani Tuhan, akhirnya mencari pujian untuk diri sendiri. Mau memenuhi keinginan sendiri. Nah, makanya kita ini perlu hati-hati terus, waspada terus kan. Nah, jadi motivasi itu penting. Untuk siapa aku lakukan? Apakah untuk aku ataukah untuk Tuhan dan sesamaku? Dan bagaimana aku melakukannya? Apakah dengan bersungut-sungut, merasa orang lain gak ada yang mendukung aku sendiri yang capek? Ataukah dengan mengucap syukur dan sepenuh hati? Nah, itu dalam Kolose 3 ayat 13 dan 23 dan 27 dikatakan, apapun yang kamu lakukan seperti untuk Tuhan dengan sepenuh hati dan ucapan syukur, itu adalah pelayanan kita. Dimanapun, kalau kita sadar, kita lakukan ini untuk kebaikan banyak orang dan untuk menyempurnakan kehendak Tuhan di dalam hidupku, baik itu dalam pekerjaan misalnya, atau pertemanan kita, maka itu adalah pelayanan dalam arti luas. Begitu ya. Nah, jadi Roh Kudus ini menolong kita untuk hidup kita sehari-hari supaya nggak kalah dengan dosa. Kita nggak kalah dengan gempuran dunia ini. Kita tahu media massa itu hebat sekali, pornografi masuk ke rumah-rumah. Nah, kita harus minta kuasa Roh Kudus untuk menolong kita bisa terus selamat dalam menjalani hidup kita hari demi hari. Kalau kita sadar kita itu dekat dengan Tuhan, kita sadar bahwa karena Roh Kuduslah aku mampu melakukan semua ini, maka kita itu selalu tinggal di hadirat Tuhan. Kalau kita tinggal di hadirat Tuhan, kita nggak mau berbuat dosa, kita takut, ya. Nah, tadi karunia takut akan Tuhan itu ya. Karunia rohani ini sebenarnya ya kita alami tadi sudah di-sharingkan ya banyak. Nah, jadi ini kemampuan istimewa supaya kita menjadi saluran cintanya Tuhan. Tadi Pak Minto juga udah bilang, bersyukur saya dipakai sebagai saluran Tuhan. Itu luar biasa Bapak Ibu. Kalau Anda sadar bahwa hidup Anda itu dipakai sebagai saluran Tuhan, kasih Tuhan untuk orang lain, itu luar biasa. Ya, jadi kita sadar bahwa apa yang Tuhan berikan ini juga bukan untuk diri kita sendiri. Dan saya yakin Tuhan tidak akan pernah mau dikalahkan dengan kemurahan hati, di dalam kemurahan hati. Bapak Ibu, saya sharing satu hal ya. Waktu itu saya pernah misa pagi di panti asuhan. Pulang misa pagi saya dipanggil oleh susternya. Bu Ellen, boleh nggak minta tolong? Kami dibangunkan satu ruangan untuk anak-anak. Karena ini tanah yang tersisa cuma ini dan bangunan ini sudah mau roboh nggak permanen. Dan padahal anak-anak ini sangat butuh dan ini satu-satunya tanah yang tersisa. Oke, baik suster, saya coba ya. Terus kemudian saya tanya nih pada kakak saya dan sepupu saya, mau nggak bangunin panti asuhan ini? Tanahnya cuma tinggal itu, sayang kalau nggak dibangun. Akhirnya
Itu mau dibangun 3 lantai gitu. Oke, kata kakak saya begitu. Oh, oke ya. Oke, kalau gitu saya bilang kan kepada sana panti asuhan, oke mau. Nah, pada waktu itu kakak saya itu masih punya uang itu nggak sampai 100 juta. Padahal kalau dihitung-hitung RAB-nya untuk bangun 3 lantai itu tahun 2000 ya sekitar 2 M-an gitu ya. Nah, lalu akhirnya mereka mau jalan. Mulailah gali tanah, fondasi, suami saya yang ngerjakan, terus sepupu kami. Terus akhirnya mereka bilang, kalau sampai kita harus bayar terus ini dan belum ada yang masuk, masa sih nggak cukup kalau saya jual rumah saya dan mobil saya, kata kakak saya gitu. Rumahnya padahal cuma 1, mobilnya memang ada 3. Saya bilang, wah ini imannya besar banget ya, saya aja belum segitunya gitu loh imannya. Oh ya cukup sih, kalau rumahmu dijual ya cukup, aku bilang gitu. Ya rumahnya lumayan gede lah di Jakarta gitu ya. Akhirnya sudahlah sampai berjalan, udah gali fondasi, 3 bulan berjalan, terus sepupu saya itu telepon sama saya. Aku ini ditawari kerjaan, tapi saya nggak senang sekali nih sama orang ini. Saya nggak mau kerja sama dia sebenarnya. Tapi dipaksa. Dia bilang kalau kamu nggak mau ngambil proyek ini ya udah kita nggak usah kerjakan gitu. Akhirnya saya ambil, dia bilang gitu. Dan ternyata setelah dikerjakan, jadi sepupu saya telepon ini setelah proyek itu selesai sebenarnya. Dan ternyata setelah saya mau kerjakan, hasilnya memang ada loh, cukup loh untuk nutupin 3 lantai bangunan panti asuhan itu, dan ada kelebihannya 10%. Jadi dia dapat 10%, 90%-nya dipakai untuk menyelesaikan bangunan itu, dan bisa diselesaikan tepat pada waktunya. Dan tidak pernah berhutang, kita nggak pernah terlambat untuk membayar tukang, dan itu yang saya katakan Tuhan itu tidak akan pernah mau dikalahkan di dalam kemurahan hati. Ya salah satu itu ya Bapak Ibu, jadi kalau kita menyadari kita dipakai sebagai saluran nyata kasih itu luar biasa berkatnya Bapak Ibu. Lah, kakak saya dan sepupu saya itu dulu itu banyak sakit ya. Sampai sekarang ini kok sehat, tambah lama tambah sehat, tambah tua itu tambah sehat gitu. Ya sebaliknya saya pernah dengar juga cerita. Ya, ini kan kita namanya berteologi dari pengalaman ya. Ada juga yang membohongi Romo yang membangun panti asuhan. Nggak lama mati Bapak Ibu. Jadi uangnya itu dibawa kabur dan rumahnya itu nggak jadi dibangun. Mati Bapak Ibu, sakit nggak lama. Ya saya nggak ngomong apa-apa, cuma melihat gitu ya, melihat seperti itu. Nah Bapak Ibu, jadi kita ini diberi kekuatan untuk hidup, untuk bekerja, untuk melayani keluarga kita, sebenarnya itu dengan bantuan Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus kita menjadi orang yang suka ngomel mungkin ya. Memang ada orang yang karakternya bagus. Karakter itu sebenarnya buah roh. Jadi karakter-karakter yang bagus itu sebenarnya buah dari Roh Kudus yang tinggal di dalam hidup kita dan kita mau kerjasama. Ya, jadi kalau kita lihat ada orang yang tangguh, yang rajin bekerja, tanggung jawab, disiplin, itu kita lihatnya, wah dia orang baik. Tapi kita kan enggak tahu proses hidup dia, perjuangan dia seperti apa. Mungkin dia udah tahu jatuh bangunnya seperti apa. Udah pernah ditipu orang berulang kali dan seterusnya. Dan akhirnya dia mungkin bertekad aku enggak mau mencelakakan orang lain seperti dulu aku mengalami. Kita enggak tahu proses, tapi karena dia bisa terus mempunyai kebajikan ya, latihan, disiplin, diri rohani, terbentuklah karakter yang bagus. Nah jadi ini yang tadi kita udah ngomong ya, sudah diomong oleh teman-teman kita tadi, 7 karunia Roh Kudus, dan ada juga 9 karunia Roh Kudus yang sering kita baca dalam 1 Korintus 12 ayat 7-11. Tentang apa tuh? Ada nubuat lah, sabda pengetahuan, ada penyembuhan, ada karunia iman. Kemudian iman ini artinya bukan dengan kebajikan iman bahwa kita beriman pada Tuhan. Karunia iman yang di sini maksudnya apa? Kita percaya pada saat ini orang ini pasti sembuh, misalnya gitu ya. Dan kita berdoa, misalnya tadi Beatrice mendoakan orang. Dan pada saat mendoakan orang sakit misalnya, dan kita penuh iman merasa Tuhan ini sedang sembuhkan engkau. Nah itu karunia iman. Ya. Nah ada juga karunia apa nih? Membeda-bedakan roh. Jadi kita ngerti. Kalau kita misalnya datang diajak ke orang pinter gitu ya. Terus kita tahu nih ini bukan dari Tuhan. Karena apa? Efeknya kok membawa pada kesombongan misalnya. Kamu mau apa? Nanti saya kasih. Nah itu kalau yang namanya hanya memenuhi keinginan kita, itu bukan dari Tuhan Bapak Ibu ya. Tapi kalau keinginan kita itu memang sejalan dengan keinginan Tuhan, kehendak Tuhan, misalnya pertobatan.
itu memang dari Tuhan. Tuhan mau nggak kita kaya? Mau nggak kita kaya? Mau aja dong, nggak apa-apa. Kalau kaya itu memang jadi berkat buat kita dan sesama kita. Tuhan mau kita sehat? Ya mau aja dong. Kalau kita dengan sehat bisa memuliakan Tuhan. Tapi jangan sampai kekayaan atau kesehatan membuat kita lupa pada Tuhan. Nah, kadang-kadang yang namanya pesugihan atau apa kan nggak membawa orang pada pertobatan lebih dekat pada Tuhan. Nah, orang yang bisa membeda-bedakan roh itu langsung tahu, ini dari Tuhan, ini bukan dari Tuhan, ini kehendakku sendiri. Nah, karunia-karunia yang lain. Nah, tapi yang kita mau bicarakan, jadi ada sabta karunia itu untuk supaya kita kudus. Ada karunia-karunia penyembuhan, nubuat, konseling dan seterusnya itu untuk orang lain. Jadi kalau kita suka melayani, kita mau melayani, kita menerima tawaran untuk melayani, maka Tuhan itu tambah-tambahkan karunia-Nya itu untuk hidup kita, untuk pelayanan kita. Sehingga pelayanan kita itu tidak omong kosong, tidak nol, tetapi ada hasilnya. Karena diberikan karunia-karunia ini di dalam pelayanan kita. Nah, sekarang ya karunia hidup sehari-hari sebenarnya kita bisa baca dalam Roma 12 ayat 7-8. Ya. Jadi disebutkan ada karunia melayani, tadi Pak Minto bilang saya melayani, itu karunia memang. Mengajar, menasehati, membagi-bagikan, memberi pimpinan dan kemurahan hati. Kita lihat cepat-cepat sebentar ya. Misalnya karunia melayani, tanggung jawab sehari-hari dalam keluarga. Kalau istri nggak mau melayani suami, suami nggak mau melayani istri, pasti gegeran tok, ya kan? Anak-anaknya juga lihat, oh papa mamaku nggak mau melayani, mereka juga nggak tergerak untuk saling melayani di dalam keluarga. Tapi kalau antara keluarga melayani, di situ pasti membuat banyak sekali sukacita dan buah. Ada kepekaan seperti Bunda Maria, dia tahu orang butuhnya apa, ya. Nah kemudian Ibu Binar ini memang luar biasa sih pelayanannya, banyak di mana ada orang membutuhkan di situ dia hadir, ya. Kemudian mengembangkan kemampuan dan talentanya maksimal. Jadi orang yang mau melayani itu nggak asal-asalan. Kalau aku diberi kemampuan suara misalnya, mungkin kita akan latihan kalau mau tampil, ya tahu kalau mau tampil, kalau mau pelayanan ya. Kemudian kita itu berusaha untuk mengembangkan terus talenta yang Tuhan berikan supaya bisa melayani lebih baik gitu ya. Kemudian orang lain itu terbantu, kemudian menjadi berkualitas pelayanan kita, enggak asal aja gitu. Nah, yang kedua karunia menasehati. Yang menasehati ini pas banget nih dengan kebutuhan orang tersebut. Padahal kita kayaknya ngomongnya itu keluar begitu aja spontan. Tapi ternyata yang spontan itu menolong orang lain, menguatkan dia, menghibur dan menyembuhkan hatinya. Ini karunia. Jadi kalau kita tiap pagi bangun aja, Tuhan tolong aku supaya hari ini aku bisa berkata-kata dengan penuh hikmat. Supaya setiap orang yang berjumpa dengan aku boleh juga mengalami kasih-Mu. Berarti kita sedang membuka diri kita pada apapun yang Tuhan mau lakukan di dalam diri kita dengan karunia-karunia-Nya. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi kita terus minta, perlu minta. Kemudian karunia menasehati ini juga perlu untuk orang tua kepada anaknya. Dan juga dikenal dengan bimbingan rohani ya. Dan kalau ditambah sabda pengetahuan dan sabda kebijaksanaan itu semakin membantu orang mengenali akar masalah seseorang. Kadang-kadang Bapak Ibu ada orang yang migrain lama sekali atau sakit mah itu nggak habis-habis, sering sekali. Ternyata akarnya kan psikis, pikiran atau luka batin. Nah, kebanyakan memang penyakit fisik 70% ke atas menurut penelitian itu berakar dari psikis. Nah, oleh sebab itu perlu sekali yang namanya diagnosa Roh Kudus atau X-ray rohani untuk nembus alam bawah sadar orang apa yang menyebabkan dia tingkah lakunya nih kok aneh, kok sakit-sakitan dan seterusnya. Biasanya sabda pengetahuan dan sabda kebijaksanaan ini sangat menolong. Sabda pengetahuan itu bisa menolong kita untuk melihat akar masalah sebenarnya kita ini ngamuan kenapa sih? Akar masalah kita nggak bisa banget ketemu sampai orang sama dia misalnya. Mungkin ada pengalaman traumatis di masa lalu dengan orang yang modelnya seperti itu. Bisa jadi. Nah kalau Tuhan membukakan kita dengan sabda pengetahuan seperti diagnosa rohani atau X-ray rohani ini, kita bisa disembuhkan. Karena kita tahu akarnya apa. Dan karunia kebijaksanaan itu sebenarnya seperti resep Roh Kudus. Apa doanya? Perlu doa penyembuhan batin, perlu pengampunan, atau perlu ngaku dosa, misalnya gitu.
ya. Nah, karunia berbagi, mampu berbagi dengan ikhlas. Walaupun punya cuma uang 100.000, bisa bagi deh 50.000 sama temennya. Selalu menemukan alasan untuk berbagi, nggak khawatir kekurangan untuk dirinya sendiri. Nah, karunia berbagi kata Paulus bukan supaya orang lain mendapat keringanan, tapi supaya ada keseimbangan. Artinya kalau kita membantu orang, bukan semata-mata supaya orang itu bisa dientaskan ya atau ditolong, tapi sebenarnya kita sendiri ini perlu untuk berbagi. Karena kita ini jangan sampai melekat. Ya, kalau kita terlalu melekat, kita uang itu nggak bisa masuk, nggak bisa keluar misalnya, lama-lama itu menjadi kelekatan buat kita. Dan uang itu paling gampang untuk melekat. Sampai kata ada satu orang kudus, uang itu bolehlah taruh di kantong ya, tapi jangan sampai taruh di hati. Nanti hatinya penuh, nggak ada tempat buat Tuhan. Ya, nah Bapak Ibu, semakin besar uang itu semakin sulit untuk dikeluarin. Makanya latihan. Saya kadang-kadang itu latihannya perpuluhan. Walaupun di gereja Katolik tidak diharuskan perpuluhan ya, tapi latihan sendiri. Misalnya punya uang 10 juta, latihan hanya 9 juta aja yang dianggap kita penghasilannya. 1 juta anggap aja bukan punya kita. Disimpan sendiri di rekening tersendiri, rekening sosial pribadi gitu. Nanti kalau ada orang minta proposal atau apa, atau kita mau pelayanan ya kita ambil aja dari rekening itu. Nah itu 10 juta, kalau 100 juta, 90 juta kita anggap yang kita dapat 10 juta bukan punya kita. Kalau 1M masih bisa lah 100 juta, kalau 100M, nyisikan 1M gimana? Lebih berat kan? Tapi kalau kita udah mulai dari yang kecil itu lebih mudah. Memang semakin besar itu semakin melekat. Nah makanya perlu berbagi supaya ada keseimbangan dan kita tidak melekat. Nah karunia berbagi itu orang itu punya ketulusan. Ini sebenarnya film ini udah pada nonton ya? Udah ya, nggak usah ya kalau gitu ya. Saya lewatin aja. Hah? Ya ini sudah ya Bu Binar sudah nggak? Udah lupa, benar? Mau nggak sih? Atau nggak usah? Boleh Pak Yuchan ya. Oke, ini kita cobalah lihatlah ya. Suaranya boleh ya.
Jadi itu ya contohlah dikit mengenai karunia berbagi dan kemurahan hati ya. Ini kurang lebih hampir sama, saya langsung dan karunia memimpin. Karunia memimpin ini berani mengambil resiko, ya, tanggung jawab untuk orang-orang yang dipimpinnya. Seperti Yesus, dia mengatakan gembala yang baik itu tidak meninggalkan domba-dombanya ketika domba-dombanya menghadapi kesulitan atau tantangan serigala, ya, di situ dalam Yohanes 10 ayat 4 dan juga di Yohanes 10 ayat 11 sampai 12. Nah, ini juga memimpin. Jadi kayaknya kita mampu menggerakkan orang-orang di dalam komunitas kita, di perusahaan kita. Itu bukan hanya karena kita pintar, bukan hanya pandai, tetapi sebenarnya ketika kita membuka diri pada karunia Roh Kudus, maka sebenarnya banyak sekali hikmat-hikmat yang bisa kita terima. Nah, karisma mengajar ini juga diperlukan untuk orang tua mengajar anaknya, sehingga apa yang kita ajarkan itu bisa diterima. Macam-macam ya. Baik Bapak Ibu, caranya supaya kita semakin tumbuh, doa ya tiap pagi, kemudian kenali macam-macam karunia, lalu kita rindu, kita mau minta sama Tuhan, dan kita nanti akan tutup dengan doa untuk mohon karunia-karunia lebih lagi di dalam hidup kita, serta kita mau lakukan, kita mau melayani, kita menggunakan. Semakin kita gunakan, semakin ditambahkan. Dan mau dikoreksi. Jadi ketika ada kerendahan hati, maka karunia itu tidak membahayakan dan Tuhan akan percayakan lebih banyak lagi kepada kita. Tapi kalau orang diberi karunia dan menjadi sombong, itu akan mencelakakan dan mungkin Tuhan pikir lebih baik karunia-karunia tersebut diambil daripadanya. Baik Bapak Ibu, kita semua merasa mungkin kita nggak akan pernah cukup mampu untuk melayani sesama kita. Melayani keluarga kadang-kadang kita merasa kita masih gagal. Kita ngomong, saya pribadi ngomong sama anak itu rasanya susah untuk diterima. Kadang-kadang nyambungin pikiran dia dengan pikiran saya itu nggak masuk gitu. Dan saya tetap berdoa, saya berusaha. Kalau dulu waktu kecil saya ninggalin anak-anak untuk pelayanan, anak-anak saya nangis, minta saya cepat pulang. Tapi sekarang saya itu yang ngemis-ngemis waktunya anak-anak untuk bisa bersama dengan mereka. Makanya saya kadang-kadang itu harus ke Jakarta, banyak ke Jakarta, nungguin kapan waktunya anak saya lowong untuk bisa saya ajak makan bersama, nonton bersama, sekedar bersama-sama. Jadi Bapak Ibu, dari segala keterbatasan kita tetap diminta untuk melakukan yang terbaik yang kita bisa. Baik, saya akan mengakhiri dengan satu lagu ini, dan setelah itu kita akan berdoa bersama. Setelah ini ya Pak, kita semua memberi dari apa yang kita punya, dan Tuhan yang akan menyempurnakannya.
Baik Bapak Ibu, mari kita saat ini mau memberikan apa yang ada pada diri kita. Walaupun itu sangat terbatas, menurut kita sangat kecil dan tidak ada artinya. Namun dengan karunia-karunia yang ditambahkan oleh Roh Kudus di dalam hidup kita, maka kita akan dapat membiarkan Roh Kudus melakukan mukjizat di dalam kehidupan kita masing-masing. Mari saat ini kita mau berdoa. Anda boleh berdiri kalau mau, kalau capek duduk, kalau tidak bisa berdiri tidak apa-apa. Kita memohon kuasa Roh Kudus dicurahkan atas kita masing-masing untuk menyempurnakan apa yang masih kurang dalam hidup kita dan melipat gandakan segala yang ada pada diri kita untuk semakin memuliakan nama Tuhan lewat keluarga kita, pekerjaan kita, dan sesama kita. Mari kita mau nyanyikan. Lampunya boleh diredupkan dikit. Tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalirlah Tuhan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Benar Tuhan, kami sungguh-sungguh saat ini mau masuk ke dalam hadirat-Mu. Dan kami mohon biarlah saat ini Tuhan, Kau penuhi kami dengan kasih-Mu, dengan karunia-karunia Roh Kudus-Mu, untuk memperlengkapi hidup kami dan pelayanan kami sehari-hari. Biarlah mengalir kuasa-Mu dari tempat yang maha tinggi, memenuhi seluruh hati kami, keluarga kami, rumah kami, pelayanan kami, pekerjaan kami Tuhan. Kami mau sepenuh-penuhnya ada di dalam kuasa dan penyelenggaraan-Mu saja. Biarlah Kau curahkan saat ini karunia-karunia Roh Kudus-Mu atas kami masing-masing. Karunia hikmat untuk berkata-kata dengan tepat di saat yang tepat Tuhan.
Karunia untuk memberikan peneguhan dan kekuatan bagi orang-orang yang sedang membutuhkan dan merasa lemah. Karunia untuk menguatkan mereka yang lemah dan tertindas. Karunia untuk membagi-bagikan berkat-Mu yang Kau percayakan kepada kami. Biarlah saat ini Tuhan Kau berikan kami kemurahan hati dan kerelaan untuk berbagi, untuk membagikan bantuan kepada orang-orang yang sedang membutuhkan. Kami mohon biarlah Kau curahkan saat ini karunia untuk melayani-Mu Tuhan dengan lebih baik lagi, dengan sepenuh hati kami. Supaya kemanapun kaki kami melangkah, kemanapun Kau menggerakkan kami untuk melayani, untuk mewartakan sabda-Mu, untuk mewartakan kebaikan-Mu, Kau berikan kami hati yang penuh sukacita dan penuh syukur menghadapi segala kesulitan dan tantangan apapun yang ada di depan kami. Kami tetap dapat bersyukur dan bersukacita karena segala berkat-berkat yang Kau percayakan kepada kami untuk kami bagikan di dalam pelayanan kami. Baik itu di rumah, di komunitas kami, di pekerjaan kami Tuhan. Kami mohon Kau tambahkan karunia untuk melayani di dalam kehidupan kami, di dalam hati kami, di dalam keluarga kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas semua talenta yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Dan biarlah semua talenta itu dapat kami persembahkan untuk kemuliaan nama-Mu. Dan kami berdoa Tuhan bagi kami yang memuji dan menyembah Engkau lewat suara kami, lewat pelayanan kami sebagai WL maupun singer. Saat ini Tuhan Kau turunkan urapan-Mu, berkat-Mu yang melimpah-limpah dalam kehidupan kami. Para WL dan singer Tuhan Kau urapi, Kau berkati Tuhan. Supaya mulai pada saat ini dan seterusnya, setiap pujian yang mereka naikkan sungguh-sungguh berkenan kepadamu. Membawa banyak jiwa masuk di dalam hadirat-Mu, mengalami sukacita dan penghiburan dari mana-Mu sendiri. Dan mereka boleh dibawa pada pertobatan yang lebih mendalam lewat suara pujian penyembahan kami, lewat musik yang dimainkan. Kami bersyukur Tuhan atas segala kasih-Mu. Biarlah melalui karunia sabda pengetahuan dan hikmat, Engkau juga tambahkan kepada para WL dan singer untuk memilih lagu-lagu yang sungguh-sungguh tepat sesuai dengan kebutuhan umat-Mu yang akan mereka layani. Terima kasih Tuhan, kami juga mohon karunia hikmat-Mu untuk mengajar. Karunia mengajar Tuhan, Kau curahkan secara melimpah-limpah kepada setiap hati yang rindu untuk mewartakan sabda-Mu. Baik lewat pengajaran maupun kesaksian hidup mereka, lewat pewartaan mereka secara eksplisit tentang nama-Mu Yesus. Kau urapi setiap mulut, bibir, lidah yang di orang-orang yang saat ini hatinya terbuka untuk melayani-Mu lewat pewartaan dan pengajaran. Berkati, urapi mereka Tuhan saat ini. Mengalirlah kuasa-Mu saat ini dan urapan Roh Kudus turun atas-Mu. Kami memuji Engkau Tuhan karena Engkau membagi-bagikan dengan penuh kemurahan hati segala berkat dan karunia bagi kehidupan anak-anak-Mu dan pelayanan mereka dimanapun mereka Engkau utus dan Kau tempatkan. Kami memuji-Mu Tuhan dan bersyukur kepadamu. Biarlah saat ini Kau tambahkan pemimpin-pemimpin rohani yang mengerti kehendak-Mu dan dapat menggerakkan umat-Mu untuk melakukan visi yang Tuhan taruh di dalam hati para pemimpin. Biarlah saat ini Tuhan Kau tambahkan dan Kau tumbuhkan pemimpin rohani yang sungguh berkarisma, yang sanggup mengerti kehendak-Mu dan membawa umat-Mu memenuhi visi yang Tuhan taruh di dalam hati mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, berkati para pemimpin di tempat ini Tuhan. Untuk mereka dapat memimpin keluarganya, komunitasnya di dalam pekerjaan mereka. Supaya banyak orang yang bergerak dan tergerak untuk semakin mengasihi dan melayani Engkau. Kami memuji Engkau dan bersyukur kepadamu Tuhan atas segala berkat dan belas kasih yang Kau tambahkan di dalam hidup kami. Kami juga mau berdoa untuk setiap kepala keluarga di tempat ini Tuhan. Biarlah lewat pengurapan-Mu, lewat penumpangan tangan-Mu atas mereka. Biarlah lewat penumpangan tangan-Mu, tangan mereka atas para keluarga, saudara-saudara, anak-anak dan pasangannya. Urapan Tuhan boleh turun atas setiap karya-karya yang mereka lakukan. Lewat penumpangan tangan mereka di dalam pekerjaan dan pelayanan. Engkau sendiri Tuhan akan memberkati dan mengurunkan urapan dan berkat-Mu untuk setiap yang mereka lakukan. Untuk setiap yang mereka kerjakan. Untuk kepada siapa-siapa yang mereka tumpangkan tangan. Berkati setiap tangan mereka Tuhan. Alirkan Tuhan kuasa-Mu, urapan-Mu atas masing-masing anak-Mu. Kami memuji-Mu dan bersyukur kepadamu Tuhan. Biarlah kata-kata hikmat juga keluar dari setiap mulut bibir anak-anak-Mu ini. Khususnya para perempuan, para istri, para ibu. Kau tambahkan karunia hikmat di dalam
perkataan penuh hikmat di dalam mereka berkata-kata, menasehati anak-anaknya, memberikan kekuatan dan penghiburan kepada pasangannya. Biarlah saat ini Tuhan Kau perlengkapi setiap anak-anak-Mu di tempat ini dengan karunia hikmat untuk berkata-kata dengan tepat di waktu yang tepat, perkataan yang tepat. Terima kasih Tuhan Yesus, karunia kebijaksanaan boleh Kau tambahkan di dalam hidup kami sehari-hari. Supaya dimanapun kami pergi Tuhan, kami membawa damai, kami membawa penyelesaian Tuhan dan sukacita kepada orang-orang yang kami jumpai. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang murah hati, yang terus membagi-bagikan karunia-Mu kepada setiap orang yang merindukan dan memintanya kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami muji Engkau dan bersyukur, karena Engkau Allah kami yang luar biasa, Allah kami yang ajaib, Allah kami yang maha kaya, Allah kami yang murah hati, yang terus membagi-bagikan karunia-karunia-Mu tanpa henti di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, karena berkat-berkat-Mu yang boleh kami terima secara melimpah-limpah pada malam hari ini. Kiranya juga lewat penumpangan tangan setiap orang yang rindu untuk mendoakan orang sakit, Engkau berikan kesembuhan Tuhan. Karunia penyembuhan boleh mengalir kepada setiap hati yang terbuka, rindu dan rela untuk melayani mereka yang sakit, baik batin maupun fisik. Biarlah karunia-Mu, mukjizat-Mu terjadi lewat penumpangan tangan dan doa-doa yang keluar dari kasih dan iman. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu kiranya tercurah atas setiap tangan dan hati yang terbuka saat ini meminta karunia penyembuhan dinyatakan di dalam karya dan penumpangan tangan mereka. Kami memuji-Mu dan bersyukur kepadamu, karena kuasa-Mu yang ajaib boleh Kau nyatakan di dalam hidup dan pelayanan kami. Kami memuji-Mu Tuhan dan bersyukur kepadamu Tuhan. Kami memuji-Mu Tuhan. Mari saat ini kita mau naikkan pujian kita kepada Tuhan, karena Dia adalah Allah yang sudah memanggil kita, memberkati dan mengurapi kita, serta mengutus kita untuk menjadi alat dan saksi di tengah-tengah umat-Nya. Kami memuji-Mu Tuhan. Kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih karena Engkau sudah membagi-bagikan karunia-Mu dan kami terima di dalam iman segala karunia-karunia rohani yang telah Kau curahkan dan Kau tambahkan di dalam hidup kami, di dalam keluarga kami, di dalam pekerjaan kami, dan di dalam pelayanan kami. Kami mau mengikuti Engkau seumur hidup kami Tuhan. Kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu di dalam setiap kesempatan hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam setiap hembusan nafas kami, biarlah nama-Mu yang kami sembah, kami puji, dan ucapan syukur selalu mengalir dari dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala kebaikan-Mu, kemurahan-Mu yang sudah Kau berikan pada kami masing-masing, satu persatu tanpa ada yang dilewatkan dari belas kasih-Mu pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.